Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk sharing tentang leukosit ya, leukosit dan trombosit. Mungkin bahannya sudah ada di e-learning sekarang, jadi kita bisa jalan sambil saya tidak memperkenalkan diri lagi ya, udah kemarin ketemu. Saya izin buka masker. Ini tujuan pembelajaran ya, jadi sekalian. Jadi kalau hematopoiesisnya mungkin sudah diajarkan waktu kuliah pertama ya, sama dari teman-teman dari anatomi atau histologi. Jadi mungkin untuk kali ini lebih ke fungsi dan ke praktis ya, bagaimana adik-adik menginterpretasi nanti sebagai dokter hasil laboratorium, terutama hematologi ya. Mungkin sudah banyak yang sempat melihat hasil hasil seperti itu. Jadi seperti kita ketahui adik-adik sekalian, bahwa darah kita, darah manusia ya, itu terdiri dari dua komponen, sel dan komponen cairannya. Cairannya yang disebut dengan plasma, itu yang sebagian besar adalah air, dan yang komponen selnya ada 3 yang besar, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, eritrosit sudah dikupas mungkin di samping dari histologi juga sama Dr. Ratna ya, waktu membicarakan tentang HB dan sebagainya, termasuk juga protein golongan darah kita yang kemarin. Saya ditugaskan untuk membahas secara klinis dan struktur sedikit ya, leukosit dan trombosit. Untuk leukosit adik-adik, kalau adik-adik nanti sudah di klinik ya, di rumah sakit sebagai dokter muda ya, itu hasil darah tepinya atau hasil darah lengkapnya, darah rutinnya akan tertulis WBC ya. Hampir semua mesin hematologi analyzer sekarang tidak menyebut leukosit ya, WBC, white blood cell ya. Untuk trombosit seringkali atau keping darah di slide atau di print out akan ditulis PLT ya, PLT atau platelet. Jadi WBC sel darah putih, PLT trombosit. Jadi proses pembentukannya kalau untuk leukosit leukopoiesis, dan untuk trombosit trombopoiesis mungkin sudah lebih dalam di histologi ya. Untuk leukosit adik-adik sekalian, yang pertama ini malah sistem berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh ya. Sifat khas dari leukosit secara klinis dan secara fisiologis adalah dia mampu menembus pori-pori membran kapiler untuk bisa masuk ke dalam jaringan ya. Dikenal sebagai diapedesis. Dan leukosit ini memang lebih banyak berfungsi kalau dia untuk dipakai, dia akan pergi ke jaringan ya, di darah tepi dalam keadaan tidak berfungsi ya. Sedikit tentang leukopoiesis adik-adik. Jadi merupakan proses pembentukan leukosit dalam sirkulasi. Tapi itu untuk yang secara umum. Tapi khusus untuk limfosit, dia harus ada fase ke sumsum tulang, ke timus, limpa, dan limfonologi. Jadi untuk pertambahannya jumlah leukosit itu dengan mitosis ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kapan dia berhenti mitosisnya. Tinggal diferensiasi saja. Untuk leukopoiesis ada 3 deh ya, ada granulopoiesis, limfopoiesis, dan monopoiesis. Yang mana granulopoiesis? Saya mengulang saja, seperti yang saya sebutkan mungkin sudah diulas di histo, dari myeloblast ya. Myeloblast itu akan menjadi 3 diferensiasinya, basofil, eosinofil, yang terakhir adalah neutrofil ya. Waktunya adalah 7-11 hari. Nah, ini saya sebutkan tadi, sampai kapan dia bisa mitosis membelah diri adalah sampai stadium mielosit ya.
Nanti begitu dia jadi metamelosit, jadi adik perlu ketahui, jadi untuk seri granulosit yaitu yang neutrofil, itu adalah mieloblast yang paling mudah ya. Itu yang akan banyak kita pakai untuk menentukan apakah pasien menderita leukemia ya. Itu ada standarnya, ada mieloblastnya di atas 20%. Itu jadi leukemia pasiennya. Nah, setelah mieloblast dia akan jadi promielosit dan terakhir mielosit, baru metamielosit dan start sama terakhir yang matu adalah segmennya. Jadi sampai mielosit dia masih bisa membelah diri. Tapi begitu dia jadi metamielosit, dia hanya tinggal berdiferensiasi atau mematangkan diri. Itu yang perlu dipahami. Berikutnya untuk limfopoiesis, jadi hampir 20% sumsum tulang, kita tahu normal. Migrasi dari sumsum tulang atau liver fetus ke timus untuk mengalami pematangan. Itu khusus untuk sel T saja. Kalau sel B enggak ya. Setelah pematangan limfosit masuk peredaran darah dan beredar dalam interval waktu tertentu, kemudian berkumpul di kelenjar limfatik. Nanti dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya ya. Limfosit T biasanya pada proses pengenalan sel, di proses ada T-nya kan ada baca lagi, ada T sitotoksik, ada T yang T CD4 yang regulator, itu pada proses membunuh virus atau sel abnormal secara secara seluler. Kalau limfosit B nanti dalam hal pembentukan antibodi ya. Sel B akan berubah menjadi sel plasma akan membentuk antibodi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari granulopoiesis adalah dari leukopoiesis adalah monopoiesis. Sel induknya adalah monoblast, ya. Setelah jadi sel pluripoten tadi, nanti ada gambar di belakangnya. Monoblast, kemudian menjadi promonosit, dan terakhir menjadi monosit. Untuk monosit 36 jam ya, di dalam darah tepi. Setelah itu dia akan menuju ke masuk dalam jaringan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama ya. Gambar skemanya ya. Jadi ada dua kompartemen dulu dari sekalian. Jadi, ada kompartemen sel stem ya. Ini yang dibilang pluripoten. Pluripoten dia bisa menjadi prekursornya ada dua ya. Prekursor selimieloid ini dia. Granulo, eosinofil, monosit, makrofag ya. Ada yang limfoid. Ada dua garis besar sesuai dengan yang dibilang CSF ini, colony stimulating factor itu yang ini ya, CSF, GCSF, GMCSF, MCSF, termasuk ini sitokain, interleukin 5, interleukin 6, interleukin 2. Jadi bisa lihat hasil akhirnya adalah dari satu sel yang sama dia akan menjadi prekursor, dua prekursor yang berbeda, kemudian nanti akan berubah. Ini kita kan sudah dibicarakan ya. Kalau eritropoietin yang mempengaruhi jadi sel darah merah, kalau trombopoietin jadi trombosit itu sudah nanti dokter Siska mungkin yang trombosit, ini sudah dokter Ratna. Ini yang leukositnya kita di sini ya, mulai dari granulosit, monosit, basofil yang sel intinya S dipenuhi dengan granula yang besar-besar ini, kemudian granula orange adalah eosinofil ya. Khusus untuk limfoid ini tadi colony stimulating faktornya berbeda. Ini untuk limfosit B dipengaruhi oleh interleukin 6, sedangkan untuk limfosit T dipengaruhi oleh interleukin 2 ya. Apa interleukin 2, interleukin 6 sifat dan ininya mungkin bisa dicari nanti ya. Inilah yang sebelum membentuk antibodi sel limfosit B harus menjadi sel plasma dulu. Ini bentukannya ya. Nah, ini gambar lebih skematisnya perubahannya dari step-stepnya ya. Dari pluripoten menjadi cloniforming unit baru menjadi prekursor ya. Masing-masing. Yang pertama adalah yang tiga ini hampir sama deh ya. Untuk eosinofil, basofil, dan neutrofil hampir sama dia. Hanya mungkin kalau lihat gambarnya sitoplasma dan granulnya yang berbeda ya. Tetap prosesnya sama. Eosinofilik, mieloblast ya. Eosinofilik promielosit ini lihat katanya. Mieloblast sama. Yang tiga ini tapi dia sitoplasma yang berbeda. Neutrofilik,
basofilik kalau dia agak pekat ya. Kemudian ada yang eosinofilik, warnanya orange begini. Hasil akhirnya ini, yang meroblast, netropilik, mieloblast, hasilnya jadi ini ya. Ini agak turun tulisannya deh, jangan bingung ya. Ini adalah neutrofil. Basofilnya yang di atasnya ya, ini eosinofilnya. Sama begitu ini. Dari bukunya memang begini ya, agak turun dia. Dia bilang ini monosit ya, ini monosit, ini limfosit B. Kalau secara mikroskopik nggak bisa dibedakan ya. Dia akan beda sekali dengan limfosit T kalau sudah jadi sel plasma ya dia. Nah, ini limfosit B, ini adalah NK sel, limfosit B, limfosit T, NK sel. Serinya sama. Sel mudanya adalah limfoblast ya. Jadi kalau adik-adik nanti memperdalam penyakit di klinis nanti leukemia ya, hanya ada 3 tipe blast ya, limfoblast, monoblast, dan mieloblast. Jadi ini sesuai dengan blast-blast ini, limfoblast, monoblast, dan mieloblast sama ya. Mau jadi eosinofil, mau jadi basofil, mau jadi neutrofil segmen, blastnya sama, mieloblast namanya ya. Itu pemahamannya yang secara garis besar ya. Berikutnya jenis leukosit sesuai dengan silabus yang diberikan. Adik-adik cuma hanya mengenal saja ya. Ada 2 tipe kalau jenisnya. Kalau lihat dari ada jenis atau komposisi granularnya. Bintik-bintik di sitoplasma itu ada yang granular, granulosit, ada yang agranular ya. Yang masuk granular adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang agranular, limfosit dan monosit ya. Ini yang gambarnya dek, ini yang granulosit, ada neutrofil, ada eosinofil. Ini dalam satuannya memang kecil ya, 10 mikron. Jadi kita bayangkan sel-sel ini berapa anunya, sama dengan yang waktu praktikum kemarin. Untuk eritrosit itu sekitar 60 sampai 80 mikron. Jadi 6 kali ini ya, ini diperbesar ini. Trombosit 30 mikron. Ini yang agranulosit, limfosit, dan monosit. Ini monositnya seperti ini kalau diperbesar ya. Untuk praktikum kemarin kita tidak bisa melihat langsung ya. Kita bahas satu-satu deh ya. Yang pertama adalah neutrofil. Jadi kita bisa saksikan di slide ini ringkasannya bahwa yang disebut kadang kalau adik-adik nanti dapat laporan hasil laboratorium, terutama pada pemeriksaan cairan tubuh, baik itu pleura, baik itu cairan sendi ataupun cairan otak, akan ada perbandingan polimorfonuklear dan mononuklear ya. Kalau disebut dengan polimorfonuklear adalah neutrofil ya, Dek. Neutrofil ini adalah penanda infeksi akut. Ini mengandung granula yang tampak jelas pada sitoplasma. Inti yang penting adalah 3 sampai 5 lobus. Makanya segmen itu namanya segmen bersegmen-segmen ya, minimal 3 sampai 5 lobus. Kalau dia lobusnya cuma 2, biasanya kan yang lobus 2 itu seperti gambar tadi adalah eosinofil ya, dengan granul orange. Tapi kalau neutrofil dengan lobus 2 itulah ditemukan pada pasien-pasien myelodysplastic syndrome MDS, dikenal sebagai pseudo Pelgar-Huey ya. Tulisnya Pelgar-Huey ya, itu nanti silahkan dicari kalau mau ya. Tentang fisiologis daripada neutrofil dan sel darah putih yang lain ya. Perlu ada diketahui bahwa leukosit yang pertama kali datang di tempat inflamasi adalah neutrofil ya. Yang paling pertama kali datang kalau ada peradangan adalah neutrofil. Dan jumlahnya meningkat pada infeksi bakteri. Dan yang ini yang poin kedua dari bawah, mohon didengarkan. Dia ada di sirkulasi dalam bentuk 2 ya, circulating granulocyte pool dan marginal granulocyte pool. Jadi yang marginal ini nempel di endotel dia tidak ada di sirkulasi. Pada keadaan infeksi di suatu tempat ataupun pada saat kita berolahraga atau beraktivitas, marginal granulocyte pool ini akan masuk ke circulating. Sehingga kalau kita periksa orang yang habis olahraga dia baru cek ke lab, leukositnya akan seolah tinggi ya, tapi tidak akan tinggi banget, tapi akan lebih tinggi daripada normal karena yang circulating yang marginal
Serpironocyte pool akan ikut masuk ke circulating sehingga terhitung pada saat pengambilan darah ya. Yang perlu juga diketahui, pahami adalah sekresi. Jadi dia diskresi lewat bronkus, lewat saliva, lewat saluran cerna, lewat saluran kencing ya, dalam bentuk urina dan atau dihasilkan oleh reticulum endothelial system. Yang leukosit berikutnya adalah eosinophil. Yang tadi gambarnya granulnya orange dan nukleusnya bilobus. 2 lobus saja ya, dan ada granula yang orange. Ini dipakai penanda adik-adik sekalian pada saat terjadi infeksi parasit, alergi dan penyakit kolagen kadarnya akan jauh meningkat. Ya. Samping itu kalau kita temukan eosinophil tinggi sekali pada pasien anak-anak terutama ya, sama dewasa muda, mungkin nanti adik-adik kan bisa dicari pada pasien namanya hypereosinophilia syndrome. Ya memang begitu naik dia, ya lebih tinggi dari biasanya. Kalau cuma alergi dan parasit tidak akan tinggi banget, paling di atas 10, normalnya dia sampai 7% ya. Dan dia mekanisme kerja adalah menelan kompleks antigen antibody, alergan dan zat-zat inflamatori. Seringkali kalau kita lihat di hapusan darah tepi, cuman sayangnya memang di darah tepi jarang sekali kita. Saya hampir ribuan baca hapusan darah tepi ya. Saat saya menghitung deep count itu jarang sekali saya dapat ini, kecuali pada pasien defisiensi besi karena saking banyaknya dia, atau pada pasien CML, chronic myelocytic leukemia, baru saya dapatkan ya. Memang susah ini basophil ini, sedikit sekali kadarnya, 0, ya persen. Dia nanti kalau dia ke jaringan ada adik-adik akan kenal sebagai mast cell ya. Mast cell pada reaksi anafilaktik itu dia akan berperan, dia mengeluarkan histamin dan sitokin yang lain. Itu adalah basophil ya, asalnya dari basophil, meningkat pada chickenpox, sinusitis dan diabetes. Dia mensekresi histamin sebagai vasodilator dan sekaligus mensekresi heparin. Jadi kita ketahui bahwa heparin adalah suatu antikoagulan ya. Sel yang keempat adalah limfosit, adik-adik. Sitoplasmanya biru, dia ciri-cirinya dia ini ya, sitoplasma biru bervariasi, inti bulat, bisa ovoid juga, uniform, jadi intinya itu agak rata ya. Dalam hal ini adalah homogen, jadi violet gelap bisa juga, tapi dia kalau lihat uniformnya lah gambaran dari komposisi RNA, komposisi inti selnya ya. Jadi dia kelihatannya uniform, tapi kalau udah matur akan kelihatan lebih gelap daripada inti sel leukosit yang lain ya. Biasa yang sudah kita lihat di hapusan itu bagaimana dia bisa untuk mengukur ya intinya besarnya hampir sama dengan eritrosit, satu eritrosit ya sekitar 60-80 mikron. Meningkat pada infeksi dan respon imun. Nah ini ada 2 tadi adik-adik. Di progenitornya bisa jadi limfosit T yang dimatangkan di timus itu, dia merusak sel, mengkoordinasi aktivitas sel imun lain. Dia bisa sebagai APC ya, presenting cell, antigen presenting cell, sel yang mempresentasikan antigen kepada sel lain ya. Kalau limfosit B fungsinya satu di respon imun humoral, membentuk antibodi. Leukosit yang terakhir adalah monosit ya, dia paling besar secara ukuran. Ya, intinya opoid bisa juga berbentuk ginjal atau sepatu kuda, meningkat pada infeksi virus dan inflamasi, memproduksi dan sekresi beberapa jenis sitokin, interleukin 6, interleukin 2, interferon gamma segala macam, dan dia meninggalkan aliran darah menjadi makrofag. Kalau tadi basophil menjadi mast cell ya, sebagai fagositosis yang handal, dia juga bisa sebagai antigen presenting cell atau APC. Di APC ini akan memberikan presentasi antigen kepada sel limfosit T biasanya, sehingga limfosit T bisa mengenalinya ya, dan memberikan signal kepada limfosit B untuk membentuk antibodi ataupun memberikan signal kepada limfosit T sitotoksik untuk melakukan fagositosis. Ini nilai normal ya sekalian pada orang dewasa ya, 4.000 sampai 11.000 per mikroliter ya. Kadang-kadang nanti ada yang buat satuannya beda. Ini kali 10 pangkat 6, tapi per liter dia ya. Itu permainan satuan, tapi angkanya sekitar ini. Tapi di hapusan di
print out hasil akan kelihatan 4000 gini. 4 sampai 11 ya. 4,0 sampai 11,0. Tapi ada kali 10 pangkat 3 per mikroliter seperti itu ya. Biar ada tidak bingung nanti kok selnya enggak sampai 4000 ya, cuman 4 dibilang. Pasti ada di belakangnya kali 10 pangkat 3 ya. Tolong dipahami. Ini hitung jenisnya Adik-adik. Yang penting kalau di praktikum kita bisa coba sebenarnya kalau praktikumnya offline ya. Yang terbanyak memang adalah neutropil Adik-adik, baru yang kedua adalah limfosit, persentasenya yang ketiga adalah monosit. Eosinofil cuman sedikit, basofil lebih-lebih ya. Nanti yang perlu diingat Adik-adik sekalian, kalau untuk di soal nanti ya kita akan bicara masing-masing sel ini fungsinya utamanya di mana ya. Contoh kalau dia pada pasien infeksi virus, yang mana yang membentuk sel yang reaktif, misalnya kayak limfosit pada saat pasien DB itu dia khasnya akan menjadi limfosit plasma biru ya. Limfosit plasma biru ini sebenarnya adalah limfosit B yang mengandung antibodi sehingga dia besar, sitoplasmanya biru. Dan di alat akan ditulis sebagai atipikal limfosit ya. Itu kalau orang sudah ngomongin atipikal atau limfosit plasma biru itu adalah turunan dari limfosit. Seperti itu soalnya mungkin ya, gambaran biar ada bingung. Ini soalnya gimana sih kalau leukosit dan karena kan cuma ngomongin 5 sel ini aja sebenarnya, tapi nanti banyak yang bisa sesuai dengan fungsi masing-masing ya soalnya. Nah ini dia tambahan saja dari konsep ya. Jadi disirkulasi sebentar jadi sekalian ya. Dia sebentar tapi lama di jaringan ya. Untuk apalagi kayak makrofa ini lama ya. Sampai berapa tahun, dan limfosit T ya di jaringan. Kalau ini kalau sudah jadi limfosit sudah jadi sel plasma sebentar dia sudah begitu 2 sampai 3 jam dia sudah ada. Sudah dikeluarkan ya, sudah tidak hidup lagi. Tapi kalau dia masih dalam bentuk limfosit T sampai berapa tahun dia, apalagi sel memori itu lama dia bertahan ya. Nah, ini fungsi secara umum Adik-adik karena dia di tadi adalah sifat-sifat masing-masing sel. Ini adalah fungsi yang umum dari masing-masing sel ya. Neutropil, fagositosis, lihat di eosinofil juga begitu. Basofil ada tambahan dia di reaksi anafilaktik ya. Nah, reaksi hipersensitivitas ya, terutama yang tipe 1 yang segera ya. Tapi berperan juga di yang delay di tipe 4 ya. Limfosit yang penting adalah limfosit B untuk antibodi, sedangkan monosit adalah terutama di jaringan. Adik kan kenal histiosit ya di paru dan makrofa. Makrofa ini bisa di yang ini kalau leukosit sudah ambil ini limfosit, ini monosit ya. Ini gambarannya sedikit, ini ada juga sedikit platelet yang clumping ya. Tapi kalau begitu Adik nanti ketemu sel hapusan darah tepi yang leukemi, isinya ini yang disebut myeloblast ya. Banyak ini. Tipis dia, lebih pucat intinya. Kalau yang slide aslinya ada anak inti nukleolus. Kalau banyak gini ya biasanya akut ya. Leukemia akut. Prekursor megakariosit sendiri disebut sebagai megakarioblast muncul melalui diferensiasi sel hemopoietik seperti di depan tadi. Sama ya. Asalnya sama. Di sel pluripoten kemudian menjadi sel